Oke, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Manajemen 22E, di sini akan mempresentasikan tugas sesi 11 Manajemen Keuangan, yaitu tentang analisis jurnal mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Cici Rustini. Nama saya Ayu Desi Fitriani. Dan nama saya Gali Aditya Saputra. Untuk yang selanjutnya, Baik, yang pertama ada judul pengaruh pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan pajak terhadap sumber pendanaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di B periode 2013-2014. Adapun identitas jurnalnya, nama penulis Heni Yusnita, volume 04, nomor 01, tahun penerbit Februari 2017, penerbit Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. untuk yang Oke, selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan yang dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sumber pendanaan secara parsial tentang pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek. Next. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan tahun 2013 sampai 2014. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 156 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 perusahaan. Perusahaan manufaktur yang aktif selama periode tersebut, di mana teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. baik, untuk yang selanjutnya itu hasil dan analisis yang didapat dari penelitian ini. Hasil penelitian diambil dari uji regerensi berganda seperti yang terlihat di tabel, dan menghasilkan yang pertama yaitu pengaruh pertumbuhan aset terhadap keputusan pendanaan. Pengaruh pertumbuhan aset terhadap keputusan pendanaan dari tabel sebelumnya bisa disimpulkan bahwa T hitung dari tabel yaitu 3,282 lebih besar daripada 1,984 dengan nilai signifikan 0,008 dengan tingkat kesalahan alfa sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh terhadap keputusan pendanaan. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap keputusan pendanaan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya sebesar 3,124 lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 1,984 dengan nilai signifikan 0,005 dengan tingkat kesalahan alfa sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan adalah H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan pengaruh terhadap keputusan pendanaan. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Dari tabel tersebut, intinya dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya itu sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pajak terhadap keputusan pendanaan. Dari tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu T hitung sebesar 2,452 lebih kecil daripada 1,984 dengan nilai signifikan 0,039 dengan tingkat kesalahan alfa sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis keempat, artinya pajak berpengaruh signifikan terhadap sumber pendanaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Next, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Gali. Baik, adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel pertumbuhan aset mempunyai pengaruh signifikan terhadap sumber pendanaan. Yang kedua, variabel pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Yang ketiga, variabel profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Yang keempat, variabel pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Next. Baik, adapun jurnal yang kedua yaitu analisis efisiensi pasar modal pada indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Next. Adapun identitas jurnalnya, yang pertama nama penulis Ayu Indasari, Febi Yolanda, Sabrina Ria Ardel Bila, Bardoyo Jati Waseso. Adapun yang kedua, volume 03 nomor 01 tahun penerbit 2023 tahun ini. Dan yang kelima, penerbit Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, di sini ada tujuan dari penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk setengah kuat efisiensi pasar modal indeks saham IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Studi efisiensi ini mencakup respon terhadap informasi yang beredar di pasar. Oke, selanjutnya metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian event study. Menurut Jogianto 2008, event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman tersebut. Dan adapun pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Yang pertama ada emiten yang tercatat dalam perhitungan IDX 30 selama periode pengamatan dari periode Desember 2020 sampai dengan November 2021. Emiten yang terpilih adalah emiten membagikan dividen pada periode pengamatan dari periode Desember 2020 sampai dengan November 2021. Selanjutnya, data tanggal pengumuman dividen selama periode tersebut terpublikasikan di bursa atau di media massa. Dan emiten yang terpilih memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Populasi awal penelitian ini adalah seluruh saham yang tercatat listing IDX 30 selama periode pengamatan, yaitu sebanyak 30 emiten. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan analisis dari penelitian ini. Hasil uji analisis ini diambil dari sampel tes AR harian. Berdasarkan tabel yang tertera di layar, dari 21 hari periode penelitian terlihat bahwa nilai abnormal return signifikan terjadi 2 kali, yaitu pada T8 dan T+1. Hasil pengujian one sample test pada periode T-8 menghasilkan nilai sebesar min 2,251 dengan tingkat signifikan 2 min Tailed sebesar 0,32, sedangkan pada periode T+1 menghasilkan nilai T sebesar min 3 0,53 dengan tingkat signifikan 2 Tailed sebesar 0,05. Oleh karena nilai signifikan 2 Tailed lebih kecil daripada 5%, maka dengan demikian hipotesis alternatif diterima, yang berarti terjadi abnormal return yang signifikan pada periode tersebut. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut, yaitu hasil pengujian ini menyatakan bahwa pasar yang efisien adalah pasar yang harga sahamnya merepresentasikan informasi yang telah didistribusikan secara sempurna kepada seluruh pelaku pasar, di mana tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return signifikan secara konsisten dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu maka disimpulkan bahwa pengumuman dividen dianggap memiliki kandungan informasi bagi investor dalam membuat keputusan investasi saham di pasar modal indeks IDX 30. Hal ini ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan sebanyak 2 hari selama periode peristiwa. Kemudian, serta adanya perbedaan
CAAR yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Indeks IDX 30 pada Bursa Efek Indonesia adalah pasar modal efisien dalam bentuk setengah kuat yang ditunjukkan oleh tidak adanya kelompok investor yang mampu memperoleh abnormal return signifikan secara konsisten dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk selanjutnya, yaitu saran yang akan disampaikan oleh saudara saya Galih. Baik, yang selanjutnya ada saran yang pertama, bagi kepentingan praktis untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian dari berita yang beredar di pasar modal indeks IDX 30, investor harus bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, khususnya pada corporate action yang memiliki kandungan informasi seperti pengumuman pembagian dividen sebelum informasi tersebut terserap secara sempurna oleh pasar untuk membentuk harga keseimbangan yang baru. Adapun yang kedua, bagi pemerintah sebaiknya tetap menjaga dan terus memperbaiki regulasi-regulasi terkait pasar modal yang selama ini diterapkan guna tetap menjaga pasar modal dalam kondisi yang efisien. Baik, demikian ini presentasi saya selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.